Bimo panik karena Amanda punya bukti kalau dialah sosok yang menghabisi nyawanya Rico dan akan dibongkar sama Amanda kepada keluarganya Bimo jika Bimo tidak mau menikahi Amanda. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Sebening Cinta yang tayang pada hari ini. Episode kali ini menceritakan tentang Bimo yang pada akhirnya terjebak dengan permainan dia sendiri. Kita tahu ya guys ya, kalau Bimo benar-benar banyak sekali rahasia yang memang dia sembunyikan dari keluarganya. Bimo ini kalau sama keluarganya dia itu terlihat sangat amatlah luar biasa. Dia merupakan sosok yang penyayang kepada sang ibu dan kepada kedua adiknya. Kemudian dia merasa mempunyai tanggung jawab yang besar gitu ya terhadap keluarga dia. Makanya dia berusaha banting tulang untuk bisa menyekolahkan kedua adiknya. Bahkan sampai Banyu berhasil menjadi seorang polisi. Kemudian Bening juga berhasil menjadi seorang news anchor. Padahal Bening itu juga bukanlah anak kandung dari sang ibu ya. Dia merupakan anak angkat dari Ibu Ambar yang memang ya langsung diterima sama Bimo dan Banyu gitu. Karena ya mereka tahulah apa yang terjadi di masa lalu yang membuat Bening harus ya ditebus sama Ibu Ambar di masa lalu gitu ya guys ya. Dan ya padahal Bening itu bukanlah adik kandung dia ya, tapi Bimo berusaha untuk bisa menyekolahkan Bening sampai sekolah yang tinggi, bahkan Bening bisa menggapai cita-citanya, itu semua berkat Bimo. Kemudian Bimo pun juga memastikan kalau kehidupan ibunya, Ibu Ambar itu tuh ya sampai tua itu tuh terjamin. Dia tahu bagaimana kondisi Ibu Ambar yang selama ini berusaha sendiri untuk membesarkan ketiga anaknya. Dan di sini Bimo merasa ya sebagai kakak tertua dia harus berusaha untuk bisa menjaga keluarga dia dan memastikan kalau keluarga dia berkehidupan yang layak. Dan dia berhasil melakukan hal tersebut. Makanya sebagai keluarga ya Banyu, Bening dan Ibu Ambar tentu merasa bakalan kaget banget gitu ketika tahu ternyata kalau Bimo merupakan seorang mafia yang luar biasa jahatnya gitu ternyata di luaran sana. Dan sekarang Bimo berusaha untuk menutupi itu semua dari sang adik. Dan ya yang paling bikin nyeseknya Banyu lah yang sedang menyelidiki kasusnya Bimo sekarang gitu. Dan Banyu pun juga sudah berkali-kali memberitahu Bimo kalau dia sudah mempunyai bukti yang kuat. Dan ya kalau sudah punya bukti seperti itu ya gimana Banyu gak berusaha untuk menyeret Bimo ke kantor polisi gitu. Karena ini buktinya tuh sudah jelas dia seorang kapten di penyelidikan ini. Gak mungkin dia mempermainkan institusi dia hanya untuk menutupi kebusukannya Bimo gitu. Sedangkan sudah jelas-jelas buktinya itu sudah terkumpul dan sudah sangat amat tertuju kepada Bimo gitu. Kalaupun Bimo tidak bersalah ya setidaknya Bimo bisalah menjelaskan nantinya di kantor polisi, karena ya itu urusan penyidikan nih nantinya di kantor polisi. Tapi sayangnya Bimo ini masih berusaha untuk tidak mau diseret ke kantor polisi karena ya dia merasa ya itu bukanlah kesalahan dia gitu. Pokoknya dia tetap berargumen kalau itu tuh bukanlah kesalahan dia, padahal sudah jelas-jelas terlihat ya guys ya. Tapi kan dibalik itu semua kita juga masih belum tahu ceritanya seperti apa. Nah makanya kita harus tonton terus nih alur cerita dari sinetron Sebening Cinta ini. Nah kalau untuk Rico, kita tahu kalau Rico sudah meninggal dunia. Rico ini memang sebelumnya pernah bekerja sama dengan Bimo, tapi ternyata karena dia gagal untuk mengeksekusi pekerjaan dari Bimo, akhirnya dia mendapatkan ya boga mentah dari Bimo. Ditambah lagi dengan dia yang ya dipecat lah sama Bimo secara tidak baik.
Dia merasa dendam. Makanya dia berusaha gimana caranya untuk balas dendam sama Bimo. Kita tahu kalau Bimo ini ya bukanlah orang yang mudah untuk dibalaskan gitu dendamnya ya guys ya. Dia mempunyai kuasa, dia mempunyai uang, dan dia punya anak buah juga gitu. Jadinya ya akhirnya kan dia juga yang menghabisi nyawanya Riko gitu. Karena apa juga? Karena Riko berani-beraninya untuk mengusik si Bening, mengusik keluarganya Bimo. Makanya Bimo merasa ya ini adalah ancaman besar banget untuk dia. Dia nggak mau kalau Bening kenapa-napa. Ditambah lagi dengan Bening yang bakalan menjadi istrinya juga gitu. Ditambah dengan si Riko ini mengacau di acara pertunangannya Bimo dan Bening, sehingga ya pertunangannya jadi gagal atau batal, dan pada akhirnya ya ditunda lah. Tapi sekarang si Banyu juga masuk rumah sakit ya guys ya, karena Banyu di sini yang berusaha untuk menyelamatkan orang lain, tapi dia yang malah kena timah panas dari penjahat, sehingga ya dia harus dilarikan ke rumah sakit. Dan yang bikin gregetnya ketika Banyu dalam kondisi yang ya bisa dibilang tidak begitu sadarkan diri, dia malah mengigau memanggil-manggil nama Bening, sehingga Bimo dan Bening yang benar-benar sangat amat mengkhawatirkan kondisinya Banyu jadi kaget juga gitu, sama-sama menatap gitu satu sama lain, karena ternyata pada akhirnya ya terbongkar juga kalau Banyu dan Bening ini sebenarnya memang ada sesuatu, ada hubungan gitu di belakangnya Bimo yang tidak Bimo ketahui. Dan di sini Bimo meminta penjelasan kepada Bening. Dia meminta Bening untuk jujur, apa sih yang sebenarnya terjadi, kemudian apakah Bening dan Banyu ini mempunyai hubungan atau tidak, dan apakah Banyu pernah menyatakan cinta kepada Bening. Bening pun apakah beneran suka juga sama Banyu atau gimana gitu. Dan di sini ya si Bimo ini merasa ya dikhianati banget gitu sama kedua adiknya ini. Kenapa nggak jujur aja gitu dari awal kalau memang kalian saling mencintai? Mungkin itu ya maksud dari Bimo. Tapi kan di sini ya ketika Bening mau jujur, ternyata Bimo malah melihat Amanda di rumah sakit, dan ya terpaksa dia harus pergi mengelak dan mengalihkan isu gitu ya terhadap Bening, sehingga ya Bening ditinggalin sendiri dan dia pergi menemui Amanda. Dan di sini Amanda memperlihatkan kalau dia mempunyai bukti CCTV yang menyatakan kalau Bimo adalah dalang di balik kematiannya Riko. Sehingga ya di sini Amanda jadi punya kesempatan untuk mengancam Bimo. Kalau Bimo nggak mau keluarganya tahu tentang hal ini, kemudian kalau Bimo nggak mau tahu, kalau nggak mau melakukan keinginan dari Amanda, ya siap-siap saja Bimo akan dipenjara, karena Amanda akan melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian. Sehingga Bimo jadi ya mau nggak mau harus bertekuk lutut kepada Amanda. Dan di sini Amanda meminta Bimo untuk menikahi dia dulu. Kalau untuk masalah Bening ya dia nggak peduli, yang penting dia harus menjadi istri sahnya Bimo dulu. Dan ya dia akan mengambil hatinya Ibu Ambar juga nantinya. Dia bakalan pergi ke rumahnya Ibu Ambar, memberikan baju mungkin, atau mungkin apalah ya yang namanya kado gitu ya dari calon menantu kepada sang mertua. Nah tentu ini membuat Bimo itu tertekan banget ya guys ya. Udah dia tertekan dengan keadaan yang sekarang, kemungkinan dia juga bakalan masuk penjara gara-gara ulah dia sendiri juga sih, gara-gara penyelundupan benur yang pada akhirnya ketahuan sama adiknya sendiri juga gitu. Dan yang tadinya Banyu lah yang ingin menyeret Bimo ke kantor polisi, tapi pada akhirnya ya karena Banyu dalam keadaan yang tidak sadarkan diri seperti itu, dia sakit gitu ya.
tidak berdaya di rumah sakit, ya tentu kasus ini dilanjutkan oleh Dava dan teman-teman yang lain atau anggotanya yang lain, sehingga semuanya jadi bisa menyimpulkan kalau memang Bimo adalah dalang dibalik itu semua. Dan pada akhirnya Bimo pun juga diseret ke kantor polisi ketika Banyu baru tersadar dari komanya. Ini sih bakalan seru banget ya guys ya, karena ini kemungkinan besar si Bimo juga nggak akan bersatu dengan Bening, karena ya Amanda punya bukti Bimo adalah dalang dibalik kematiannya Rico. Belum lagi nanti masalah dengan Leon. Wah, ini sih bakalan seru banget. Udah gak sabar banget untuk nonton ya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.